it's me Hanifah Nur Syakban. Jadi ini adalah video pertama aku yang dimulai dengan pembahasan seputar komunikasi. Kenapa aku milih ngebahas komunikasi? Yap, tentunya karena aku dari program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University. Tapi nih ya, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, komunikasi itu kan sangat penting, apalagi di kehidupan sehari-hari, terutama dalam public speaking. Nah, di sini aku bakal bahas semuanya tentang komunikasi dalam public speaking serta tips mengatasi insecure dalam public speaking. Mau tahu gimana caranya? So, let's go. Pertama-tama, definisi komunikasi menurut aku adalah menyampaikan sesuatu atau informasi melalui kata-kata. Tentunya dalam komunikasi ini diperlukannya kemampuan berkomunikasi secara efektif. Contohnya, komunikasi dalam public speaking atau biasa disebut komunikasi di depan umum. Karena semakin berkembangnya zaman, peran komunikasi ini menjadi sangat penting loh teman-teman. Lalu, bagaimana cara kita berkomunikasi dalam public speaking yang baik dan benar? Bagaimana cara kita mengatasi insecure saat melakukan public speaking? Jadi, sebelum aku ngasih tips ke kalian semua, gimana caranya mengatasi insecure dalam public speaking, di sini aku bakal ceritain sedikit pengalaman aku. Kalian semua tahu kan kalau aku ini masuk program studi komunikasi digital dan media. Nah, awalnya aku nggak tahu nih di program studi komunikasi digital dan media ini ternyata ada mata kuliah public speaking. Soalnya aku nggak terlalu mencari tahu program studi ini. Terus setelah menginjak semester 2, muncullah mata kuliah public speaking. Di situ aku udah kayak males banget, pokoknya gak mau kuliah hari itu juga pas hari ada mata kuliah public speaking. Kalau nggak salah mata kuliah public speaking itu hari Kamis ya. Itu tuh kayak udah deh nggak mau, soalnya aku nggak bisa berkomunikasi di depan banyak orang dan aku juga nggak suka di kerumunan orang gitu loh. Tipe orangnya kayak gitu. Terus udah tuh, mau gak mau kan, aku harus masuk biar absennya juga utuh. Akhirnya tibalah di hari Kamis mata kuliah public speaking itu. Nah, pas di hari Kamis itu, pada pertemuan pertama langsung dikasih tugas. Tugasnya itu adalah impromptu. Pada tahu kan impromptu apa? Impromptu itu presentasi tanpa persiapan apa-apa atau dadakan. Di situ aku langsung bingung banget, gak tahu mau ngebahas apa. Terus kayak takut juga. Tapi gak lama kemudian aku buru-buru nyari materi buat yang dihafalin ke depan. Oh iya, di situ tuh aku deg-degan juga karena asisten dosennya milihnya tuh ngacak gitu loh buat yang ke depan. Itu bikin deg-degan banget sih, takut juga. Terus udah gitu akhirnya aku maju ke depan terus dengan materi yang udah aku hafalin tadi di Google. Aku nggak tahu bahas apa, kayak udah asal nyari aja. Di situ tuh aku inget banget aku ngebahas perkembangan teknologi dalam pendidikan. Udah tuh aku maju ke depan, terus teman-teman sekelas pada ngeliatin, asisten dosen sama dosennya juga pada ngeliatin, kayak mereka pada bener-bener ngeliatin, natap fokus perhatiannya kepada aku gitu. Terus di situ aku malah makin gugup, soalnya kayak mereka tuh seolah-olah nungguin sesuatu dari aku gitu loh, kayak bener-bener nungguin banget, penasaran. Tapi
aku tuh nggak bisa ditatap kayak gitu, jadi malah makin takut. Terus kayak gitu, karena tatapan itu pas aku bahas materinya di depan, aku ada yang ngeblank sedikit, sama ya ngeblank sedikit, lupa gitu, jadi ada jeda tuh agak lama. Karena di situ aku metodenya ngehafalin bener-bener sesuai teks yang ada di HP. Terus gak ada improvisasi sama sekali. Nah, teman-teman harusnya nggak boleh kayak gitu ya, karena impromptu itu kan tanpa persiapan apa-apa atau dadakan. Jadi sesuai materi yang kamu kuasain aja gitu loh, biar bisa nyampeinnya ke orang-orang. Tapi aku malah ngafalin, itu salah sih. Terus karena lupa itu, aku jadi pengen nyelesain pembahasannya di depan tuh, maksudnya kayak pokoknya aku pengen selesai, pengen duduk, takut gitu soalnya kayak kapan selesainya. Terus begitu akhirnya aku lupa nyampein materinya, ada yang lupa nyampein materinya, jadi ketinggalan gitu. Kayak pokoknya intinya nggak nyambung gitu deh, pas ngebahas materinya. Pas awal tuh udah nyambung, tapi pas di akhir tuh kayak nggak nyambung gitu, karena aku buru-buru pengen nyelesain. Terus akhirnya aku duduk tuh, pas duduk aku ngerasa lega, tapi aku ngerasa insecure, kayak soalnya aku masih belum yang terbaik dibandingkan temen-temen yang udah maju ke depan pada bagus-bagus. Tapi teman-teman sekelas aku pada nge-apresiasi aku, asisten dosen juga sama dosennya. Mereka bilang kayak nggak apa-apa kok, baru pertama kali juga, apalagi kan semester 1 kebanyakan presentasinya atau ngomongnya secara kelompok, bukan sendiri. Jadi beda gitu loh pertama kali. Terus kayak gitu mungkin asisten dosen sama dosen bilang kayak ini baru belajar aja, nanti juga kamu bisa, lama-lama bakal bisa. Nanti juga kamu bakal belajar public speaking dengan skrip gitu. Terus kan dibilang kayak gitu ya, soalnya aku ketahuan kalau aku ngafalin, dan dosen aku bilang kayak harusnya nggak boleh kayak gitu, kelihatan banget ngafalinnya. Kalau bisa dari materi yang kamu punya aja gitu, yang kamu kuasain. Terus aku di situ ketawa-ketawa, tapi aku ngerasa insecure banget. Terus itu beneran insecure. Terus gitu kan teman-teman ada yang maju lagi tuh, teman sekelas aku tuh ada yang maju. Terus dia itu bagus banget dan lancar, gak kayak aku. Terus kalau aku kan di depan kayak jeda lupa. Terus gitu aku nggak pakai body language gitu loh, kayak ya udah biasa kaku jadinya. Kayak ya gitu deh, intinya kalian bisa bayangin kayak gitu. Terus udah gitu minggu selanjutnya nih di pertemuan kedua, aku coba belajar lagi, maksudnya ngelatih diri aku sendiri public speakingnya gimana, dengan cara menghafal. Emang aku tuh lebih cepetnya ngehafal ya, tapi harus bisa ngeimprovisasi kalau mau ngehafal sebenarnya. Nah udah gitu minggu kedua tuh pas hari Kamis, nah ada tugas lagi. Tugasnya itu disuruh role play. Nah aku di situ aku milih menjadi Dian Sastro. Role play dengan role play tapi materinya dibebasin. Nah di situ aku juga bingung kayak mau bahas apa lagi ya. Aku asal milih Dian Sastro, bahas apa ya. Akhirnya aku ketemu Dian Sastro lebih sering kan ngebahas tentang perempuan-perempuan Indonesia. Akhirnya aku ngebahas perempuan Indonesia buat percaya diri dengan penampilannya. Udah tuh aku maju ngebahas itu. Terus aku ngerasa di situ tuh aku kayak pembawaannya udah tenang, gak ngegeter, gugup atau gimana. Ya masih ada jeda lah, masih ada jeda, tapi jedanya gak lama, kayak dikit doang. Terus setelahnya aku inget lagi materi yang mau aku sampein. Jadi tuh kayak aku ada peningkatan
kata asisten dosennya juga bilang kamu udah lebih baik dari sebelumnya, pembawaan kamu tuh tenang. Aku dari situ ngerasa senang, diapresiasi kayak gitu. Tapi aku masih harus banyak belajar lagi. Tetap dalam diri aku tuh aku pengen bisa kayak orang-orang public speaking. Aku pengen bisa. Kalau misalnya dalam diri kita tuh pengen bisa, pasti bisa kok. Kalian juga kayak gitu. Setidaknya aku tuh udah mencoba dan lawan rasa takut aku dengan kepercayaan diri aku. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Kuncinya itu adalah lawanlah rasa takut kalian dan harus berani. Karena semakin sering berlatih dalam public speaking, semakin kuat kepercayaan diri kita yang tumbuh. Jadi diingat ya teman-teman, percayalah kepada diri sendiri, oke? Nah, selanjutnya aku bakal bahas nih inti dari video ini, yaitu tips mengatasi insecure dalam public speaking menurut aku. Yang pertama adalah jangan takut, harus berani. Pasang mindset kalau kamu pasti bisa. Memang pertama kali terkadang suka ada kesalahan, tapi kesalahan itu jangan membuat kamu menjadi takut atau insecure. Jadi percayakan pada diri kamu sendiri. Yang kedua, sebelum kamu memulai berbicara di depan umum, kamu perlu kenali audiens dan topik presentasi kamu. Mulai dari menyusun pesan, pertimbangkan untuk siapa pesan tersebut ditujukan. Pertimbangkan juga tema atau topik presentasi kamu. Jangan lupa saat menyusun presentasi untuk menentukan gaya bicara kamu. Kamu mungkin tidak perlu bersikap formal agar tidak gugup, karena kamu dapat membuat lelucon atau interaksi jika kamu presentasi di depan teman-teman sekelas kamu. Tetapi berinteraksi dengan menggunakan topik yang ringan. Namun apabila serius, kamu harus bersikap formal. Contohnya seperti saat presentasi skripsi. Yang ketiga, latihan terus-menerus tentunya. Saat mempersiapkan presentasi, kamu harus memperhatikan setiap detailnya. Dengan latihan terus-menerus atau juga bisa dengan cara merekam diri kamu sendiri. Memang aneh sih rasanya kenapa harus direkam, tapi ini sangat membantu loh. Dengan merekam latihan-latihan kamu dapat menilai diri kamu sendiri atau bahkan meminta orang lain untuk menilai kamu, untuk memeriksa bagaimana bahasa tubuh, nada suara, kontrol napasmu yang terdengar dan terlihat selama berpresentasi. Kamu juga bisa mendeteksi kesalahan atau kekurangan dari materi yang telah kamu persiapkan. Nah, dengan latihan terus-menerus dapat membantu kamu banget untuk merasa lebih percaya diri dan kamu tidak bakal gampang gugup loh. Yang keempat, jadilah percaya diri dan kenali body language kamu. Saat kamu memulai berbicara di depan umum, jangan gunakan filler words. Kayak pada pengalaman aku ya, pas awal. Tapi kalian harus bisa tegas dan percaya diri. Saint Leo University menjelaskan bahwa salah satu gangguan terbesar sebagai anggota audiens adalah pembicara yang terus mengatakan atau kata-kata pengisi atau filler words ini biasanya digunakan untuk mengalihkan atau jeda saat kita melakukan public speaking. Jadi, biasakan diri untuk diam saja ketika kamu merasa ingin menggunakan salah satu filler words itu, oke? Dan saat kamu melakukan public speaking, gunakan body language, ekspresi wajah dengan senyuman. Cara itu bisa membuat kamu lebih percaya diri lagi dan terlihat sempurna saat kamu melakukan public speaking. Tapi perlu diingat ya, jangan berlebihan, secukupnya saja. Yang kelima atau yang terakhir, pastikan kamu paham apa yang akan dipresentasiin supaya bisa lebih percaya diri saat presentasi. Kamu juga harus benar-benar pastikan kamu paham apa yang kamu bicarakan.
ini akan membantu kamu lebih gampang mengingat apa yang harus kamu sampaikan kepada audiens kamu. Percayalah, audiens kamu itu tahu jika kamu sebenarnya tidak paham apapun tentang apa yang kamu bicarakan. Nah, teman-teman, itulah tips yang aku kasih buat kalian. Mungkin aku memang belum yang terbaik, tapi apa salahnya kalau kita mencoba buat menjadi yang terbaik. Jadi perlu diingat ya teman-teman, bahwa setiap kali kamu berbicara di depan umum, kamu memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendengar suara kamu dan dipengaruhi oleh kamu. Anggaplah suara kamu adalah sumber inspirasi bagi mereka. Mungkin cukup sekian dari video aku kali ini. Kapan-kapan aku bakal kasih tips lainnya yang bermanfaat, atau mungkin vlog juga kali ya. Aku harap kalian semua bisa percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki, dan jangan pernah merasa insecure lagi ya. Kalau begitu, jangan lupa buat like, comment, share video ini. See you everyone in the next video.